bisa pernah menghitungnya saja tidak bisa, apalagi membalasnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, pasti tidak akan bisa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bersyukur. Bersyukurlah nikmat rabbikum, atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat Allah sangat banyak sekali dan besar. Dan di antara nikmat yang bisa kita rasakan sekarang ini adalah nikmat bisa duduk di majelis ilmu. Nikmat bisa menuntut ilmu. Yang mana menuntut ilmu itu ilmu agama tentunya, terutama ilmu syariat, hal yang akan membentengi diri kita dari murka Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala murka terhadap siapa? Dalam satu hadis dikatakan, innallaha yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat benci, murka kepada setiap orang. Siapakah orang yang dimaksud kulla alimin bid dunya? Orang yang tahu tentang dunia, jahilin bil akhirah, tapi dia bodoh dalam masalah akhirat. Ada orang yang dia itu kalau ngomong masalah ilmu dunia jago banget, bahkan kadang bisa duduk berjam-jam hanya bicara masalah ilmu yang dia geluti, ilmu dunia. Dari A, kalau ditanya tentang A sampai Z, dia bisa paham. Dan tetapi miris sekali ketika ditanya tentang apa itu rukun Islam, lupa ingat. Ketika ditanya tentang gimana sih cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak bisa menjelaskan. Ketika ditanya tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, kebingungan. Ini orang yang demikian ini adalah orang yang hanya akan dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hanya mengetahui tentang keduniaan, tapi dia bodoh dalam masalah akhirat. Dalam masalah ilmu dunia dia mumpuni, tapi dalam masalah ilmu akhirat tidak tahu apa-apa. Atau sedikitnya kebingungan ketika ditanya hal yang paling sepele. Salat maghrib, apa yang ada pada salat maghrib? Karena saking lamanya mungkin meninggalkan salat-salat yang wajib, kadang-kadang kemudian lupakan apa-apa yang ada di dalam salat tersebut. Oleh karenanya hadirin dan hadirat a'azzanallahu wa iyyakum, sungguh merupakan sebuah kenikmatan yang sangat besar ketika Allah gerakkan langkah kaki kita bisa menuju salah satu majelis ilmu. Alhamdulillah, nanti insyaallah tadi ya di akhir saat ada ustaz, ada ulama, dan nanti besok insyaallah di amal akan berlanjut. Datangilah, kalau kita sempat maka datangilah.
Karena menuntut ilmu itu fardhiyah ala kulli muslim, menjadi kewajiban sebagai seorang muslim. Dan bukan hanya kewajiban saja, bahkan itu yang akan membentengi dari murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika kita bekerja, jangan sampai niat yang ada pada diri kita itu cuma cari gaji saja, cari mukafaah saja. Selalu sisipkan pada setiap langkah ada niat beribadah, niat beribadah. Karena tujuan itu, dari tujuan kita ini dihidupkan adalah itu adalah ibadah. Iya, karena na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ini adalah tujuan hidup. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah kepada. Ini adalah tujuan hidup. Ini adalah tujuan hidup. Tujuan utama hidup kita adalah beribadah. Akan tetapi Allah katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada dua penggalan yang tidak akan bisa terlepas, tidak akan bisa dilepaskan antara na'budu dan nasta'in. Na'budu itu menyembah yang merupakan tujuan hidup kita, nasta'in itu meminta pertolongan. Kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena pertolongan Allah, jangan nggak bisa sampai di sini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, nggak akan bisa kita berdiri, menggerakkan anggota tubuh kita itu untuk salat. Jadi Allah yang menggerakkan langkah kaki kita ke masjid. Allah yang menggerakkan, Allah yang menguatkan lambung kita untuk bisa tahan berpuasa. Allah yang memberikan banyak sekali kenapa kita bisa beribadah. Maka jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan kemampuan otak, kecerdasan diri kita saja. Itu nggak akan ada manfaatnya kalau bukan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat azanallahu wa iyyakum. Dan di antara hal yang akan menolong kita di hari kiamat kelak adalah al-khuluq al-hasan. Jadi akhlak yang indah, akhlak yang baik. Kita lanjutkan keutamaan dari akhlak yang baik sampai pada nomor urut yang keempat kemarin, yaitu bahwasanya akhlak yang baik itu termasuk di antara salah satu bentuk pendekatan diri yang agung dan karunia atau pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Oleh karenanya disebutkan dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Abi Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma syai'un afqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamati min khuluqin hasanin fa inna Allah la yubghidul fahishal bari." Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membenci al-fahish al-bari, sesuatu yang keji lagi jahat. Maka berusahalah untuk menjadi orang yang baik. Jangan pernah mengatakan aku sudah baik, tapi usahakan saya akan berusaha menjadi orang baik.
Ini tentunya tadi sebagaimana yang kita tekankan di atas, tidak akan bisa kita dapatkan kecuali karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus kita minta. Jadi, setiap kita mau beribadah, kalau kita ingin bisa mendapatkan akhlak yang baik, kalau kita ingin bisa beribadah dengan baik, selalu banyak-banyak minta kepada Allah. Itu yang Rasulullah contohkan. Allahumma, setiap zikir pagi dan petang ada Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau Allahumma a'inni astaghiits, ini astaghiits bi rahmatika astaghiits. Rasulullah sendiri yang sudah benar-benar dijamin maksum oleh Allah Subhanahu wa taala tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-tersebut. Hadirin dan hadirat Allah wa iyyakum. Di dalam hadis tadi ada kalimat mizan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan, dalam mizan seorang mukmin. Mizan itu adalah, kalau terjemahan bebasnya, adalah timbangan. Dan timbangan tersebut akan ada di hari kiamat. Ini merupakan sesuatu yang hakiki, merupakan sesuatu yang benar-benar ada. Bukan biasanya ada orang yang menyelewengkannya atau mentakwilnya dengan sesuatu yang lain. Tapi berdasarkan dalil-dalil yang ada, ini adalah benar adanya. Dan ukurannya itu sangat besar sekali. Timbangan, kita tahu ya, timbangan mesti ada dua sayap, ya, kanan dan kiri. Dan ada piringannya yang digunakan untuk menaruh barang. Piringannya itu sangat besar sekali. Seandainya langit dan bumi diletakkan dalam daun timbangannya tersebut, niscaya mizan itu, timbangan itu tetap akan longgar. Bayangkan langit dan bumi kayak apa sih besarnya? Orang mengitari bumi saja mesti ada di dalam bumi ini yang belum terjangkau, dalamnya lautan atau dalamnya bumi ini masih ada yang belum terjangkau, apalagi langit. Dan jarak antara bumi ke langit sekian ribu tahun perjalanan. Kemudian langit pertama, kedua, demikian dan demikian. Terus ini ternyata mizan saja besarnya, kalau langit dan bumi ditaruh masih tetap logam. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Yudha'ul mizanu yawmal qiyamah, falau wazina fihi samawati wal ardu lawasi'at, taqulul malaikah." Diletakkanlah mizan pada hari kiamat. Seandainya diletakkan bumi dan langit-langit, maka akan mencukupi. Fataqulul malaikah, kemudian malaikat mengatakan, "Ya Rabb, liman yazidu hada?" Wahai Rabb, untuk siapa timbangan ini? Fayaqulullahu ta'ala, maka Allah menjawab, "Liman syi'tu min khalqi." Kata Allah, untuk siapa saja dari hamba-hambaku. Fataqulul malaikah, kemudian malaikat kembali mengatakan, "Subhanaka ma abadnaka haqqa ibadatika." Maha suci Engkau ya Allah, tidaklah kami dapat beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya. Ini malaikat yang apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat yang tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Setiap yang Allah perintahkan dikerjakan. Bahkan ada malaikat yang begitu diceritakan suruh bersujud, dia sujud terus sampai pada batas yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Tidak pernah bermaksiat, mengatakan kami gak akan bisa beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Maka coba kita introspeksi diri kita yang kadang-kadang masih banyak lalai, masih banyak
tidak mungkin ada bisa lebih ataupun kurang dari yang seharusnya. Seandainya ada mithqala dzarrah, seandainya ada sebiji sawi saja bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Mizan ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat adil. Sebagaimana dalam sabdanya, dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Anbiya, "Wa nada'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamah, fala tudlamu nafsun syai'a, in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin." Dan kami akan tegakkan timbangan yang adil pada hari kiamat, mizan, sehingga tidak seorang pun yang dirugikan meskipun sedikit. Jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Alatnya itu besar sekali, tapi sekecil apapun yang ditimbang akurat. Sekecil apapun ditimbang ataupun sebesar apapun yang ditimbang akan tetap akurat. Beda dengan tentu timbangan manusia. Nah, manusia kadang sudah masih miring, masih dibelakin lagi. Yang terjadi banyak sekali ya. Makanya banyak orang yang tersesat ketika menimbang. Di pasar-pasar itu kan tempat pertarungan setan ya, pertarungan setan, sehingga ya banyak sekali kecurangan-kecurangan. Baik. Kemudian timbangan tersebut kan digunakan untuk menimbang, dan menimbangnya itu barang yang bisa ditimbang, bukan hanya angan-angan saja. Para ulama kemudian menyebutkan, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka, tapi nanti Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala bisa menggabungkannya. Setidaknya ada 3 pendapat yang menyebutkan tentang apa sih yang ditimbang di dalam mizan tersebut. Pendapat yang pertama, yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah amalan. Adalah amalan seseorang. Jadi kelak di hari kiamat, amal para hamba akan dijadikan sesuatu yang berwujud. Jadi ada wujudnya. Kalau sekarang kita kan melakukan amalan itu nggak kelihatan, pahala nggak ada kelihatan, dosa juga nggak kelihatan. Kalau nanti bisa dilihat, kalau nanti akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah terwujud, diletakkan di atas daun timbangan, baik amal yang baik maupun amal yang buruk. Salah satu buktinya adalah bahwa amal itu nanti akan diwujudkan, akan dinampakkan. Itu ketika itu ada hadis yang berbicara tentang orang yang menemani orang yang sudah meninggal dunia. Ketika sudah masuk kuliah kubur, kemudian ditanya oleh malaikat, selesai kemudian akan ada orang yang menemani. Kalau yang rupanya bagus itu berarti menunjukkan itu adalah amal soleh. Kalau yang sebaliknya berarti amal buruk. Kemudian bisa kelihatan, kelihatan. Kemudian di antara dalil yang lain yang menyebutkan bahwa amal itu yang ditimbang adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini sering kita dengar. Ada 2 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah, dicintai oleh Ar-Rahman. Padahal khafifatani 'ala lisan, padahal kalimat tersebut sebenarnya ringan. Ringan apa? Disebutkan, ringan diucapkan. Tapi sakilatan fil mizan. Tapi berat sekali dalam timbangan mizan tersebut. Memang ada ya, kita ini kadang-kadang datang
ini dan itu tentang syariat. Itu sebenarnya gampang sekali kalau diucapkan, tetapi kadang-kadang apa? Berat. Padahal gampang tapi menjadi berat karena memang setiap kebaikan itu pasti ada cobaannya. Ada cobaannya. Nah, dua kalimat tersebut yang sering kita dengar adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kan sebenarnya kan gampang, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi kadang-kadang mungkin dalam sehari kayaknya enggak selamanya kita ucapin terus. Lali. Salatnya mana itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kata langsung. Kalau kata salat sudah lawak bahasa. Nah, beda. Ini kalimatnya bunyinya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini dua kata tapi digabungkan. Kalau di dalam salat subhanarabbiyal a'la atau subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta atau subhanallah dan sebagainya. Tapi bunyinya yang kalimat ini yang akan nanti ada timbangan berat adalah subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cobalah mungkin diingat-ingat atau mungkin dipampang di sesuatu yang kita bisa melihatnya. Kan misalnya HP ini kan kayaknya nggak pernah lepas dari saku kita gitu ya. Kadang-kadang kan misalnya di HP ini pasti kita akan melihat sesuatu. Coba bagaimana caranya? Begitu melihat HP kita lihatnya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim pertama kali sebelum WA, sebelum pesan, sebelum yang lainnya. Kayaknya sih bisa dilakukan, cuman kayaknya nggak bisa. Bisa tapi nggak bisa, maksudnya jarang orang yang melakukan seperti itu. Padahal ini kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ringan tapi berat sekali di dalam timbangan mizan dalam timbangan mizan. Ini sebagai dalil bahwasanya amalan itu yang akan ditiru. Jadi ketika kita ngucapin, ucapan itu adalah perbuatan. Ucapan tersebut adalah amalan. Amalan tersebut nanti diwujudkan lalu ditimbang. Jadi ketika kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha, semua zikir juga seperti itu. Semua hal-hal yang baik akan diwujudkan dan semua yang buruk pun demikian. Tinggal nanti dilihat kira-kira perbuatan, ucapan, tindakan yang baik sama yang buruk itu lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Dan saking sayangnya Allah itu kan satu perbuatan baik nanti dilipat gandakan menjadi 10, bahkan bisa 600 kali lipatnya. Tapi satu perbuatan buruk cuma satu dosanya. Kok yang seperti ini masih kalah pahala kebaikannya? Nah, kalau orang bilang kebangetan. Kalau Allah kasih 10 nih loh. Coba 1 dibanding 10. Misalnya kita sholat mendapatkan ganjaran kalau yang sempurna 27 derajat. 27 derajat. Atau misalnya 1 kali perbuatan maka dapat 10. Misalnya ikhlas. Kalau ikhlas dapat 10. Kalau untuk bisa mengalahkan 10 ini kan berarti berbuat jahat 10 kali. Untuk bisa mengalahkan satu kebaikan ini berbuat buruk 10 kali. Ini kalau perhitungan kita perhitungan kita. Tapi ternyata kadang-kadang perbuatan baik ini dihancurkan dengan ria, sum'ah, pamer. Itu yang kemudian akan mengalahkan, sehingga sampai mengalahkan. Kemudian dalil yang berikutnya bahwa amalan itu yang akan diterima, yang akan ditimbang adalah hadis dari Abu Darda radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in yudau fil mizani afqalu min
tidak ada sesuatu yang lebih berat ketika diletakkan di mizan, yudha fil mizan, asqal, lebih berat atau melebihi min husnil khuluq, dari akhlak yang baik. Jadi akhlak kita itu berbuat baik, itu ternyata luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Makanya di antara perbuatan baik, berbuat baik kepada seorang, entah kita diperintahkan untuk istilahnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Itu adalah perbuatan baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu enggak harus pergi ke jalan kemudian mengatakan, ayo orang-orang pada salat, ayo kamu judi gini, enggak. Ketika kita dalam rumah kita, bilang kepada istrinya, ayo istriku sayang sholat, itu adalah amar ma'ruf. Karena sudah waktunya, kadang-kadang mungkin sudah dan masih aja megang HP. Padahal HP tersebut kadang-kadang nggak penting-penting banget. Kadang nggak penting-penting banget. Katakan kepada anak, nah sudah waktunya sholat, tinggalkan hal yang tidak bermanfaat. Ayo kita sholat. Ini amar ma'ruf nahi munkar. Ini akan dijadikan amal perbuatan yang baik. Jadi meskipun sesuatu sudah rutinitas, maka tidak dibiarkan begitu saja mengalir tanpa kita mendapatkan pahala. Meskipun mungkin dia itu melakukan itu adalah hasil dari contoh kita, mungkin kita tetap akan ada pahalanya. Tapi begitu kita melakukan salatlah nak, itu sudah amar ma'ruf. Itu amar ma'ruf, dan itu bagian dari perbuatan baik yang akan diwujudkan pada perbuatan baik tersebut menjadi berat diletakkan dalam mizan. Hadis ini disebutkan oleh Tirmidzi, bagaimana tadi hadis Tirmidzi sama Abu Dawud. Dan Allah Subhanahu wa taala kuasa untuk menciptakan amal yang sifatnya abstrak menjadi sesuatu yang konkret. Nah, sekarang aja teknologi modern ya, sesuatu yang kayaknya tidak bisa kelihatan bisa jadi kelihatan kok. Apalagi Allah menciptakan yang abstrak menjadi konkret, itu mudah-mudah saja. Kita ini misalnya katanya ada penelitian itu, kita ini nggak bisa mendengar suaranya tumbuh-tumbuhan. Kita nggak bisa mendengar suaranya tumbuh-tumbuhan. Ada seorang yang meneliti kemudian dimasukkan dalam sebuah penelitian. Ternyata dari tumbuhan tersebut kemudian membuat gelombang-gelombang suara, lalu kemudian dipadatkan sampai akhirnya tertulislah sesuatu. Di situ kemudian tertulis ada kata-kata Allah, ya, Subhanallah. Peneliti ini bingung, kok bisa kalimat apa ini? Karena dia belum mengenal Islam. Maka ada temannya dari kalangan muslim, nggak kaget saya muslim tadi. Oh, ini sudah ada disebutkan dalam kitab kami dan sudah diberitahukan 1400 tahun yang lalu bahwa semua apa yang ada di langit dan bumi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti kebenaran tentang Al-Quran itu sedikit demi sedikit mulai banyak yang terungkap. Kalau dulu sudah banyak yang terungkap, tapi sesuatu yang kadang-kadang mungkin tidak bisa dikonkretkan menjadi konkret. Maka Allah lebih mampu untuk melakukan hal yang demikian. Pendapat ini dinilai lebih kuat oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa yang akan ditimbang di hari kiamat adalah fisik, adalah
tubuh seseorang. Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Hurairah juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahu la ya'ti ar-rajulul 'adimus saminu yaumal qiyamati la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya pada hari kiamat nanti ada seorang laki-laki yang besar tubuhnya, gemuk, tetapi ketika ditimbang di sisi timbangan tersebut di sisi Allah tidak sampai sebesar janah ba'udah. Janah ba'udah itu sayap nyamuk. Sayap nyamuk kayak apa sih ringannya? Ada orang yang tubuhnya luar biasa kekar, didatangkan, kemudian dimasukkan dalam daun timbangan mizan tadi, ternyata beratnya cuma tidak lebih dari sayap nyamuk. Satu sisi sayap nyamuk, bukan cuma satu sisi. Kalau ada nggak timbangan yang bisa menimbang sayap nyamuk? Nggak ada, tetap ada ya. Tapi subhanallah, orangnya gede banget, tapi ternyata ditimbang nggak ada artinya. Kejadian seperti ini seperti juga yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi yang sering kita baca di malam Jumat. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengadakan sesuatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Jadi orang yang bertubuh besar itu bukan menjadi jaminan, bahwa dia juga nanti akan berat ketika ditimbang. Sebaliknya, ada orang yang tubuhnya kecil, anggota tubuhnya kecil, seperti yang telah terjadi di zaman Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat yang betisnya kecil. Betisnya itu kan kecil. Satu saat dia itu diminta oleh Rasulullah untuk naik pohon, dan karena anginnya cukup kencang, kemudian betisnya tersingkap dan orang yang di bawahnya bisa melihatnya. Para sahabat yang di bawahnya melihat kemudian tertawa. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegur mereka, apa yang kalian tertawakan? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi lahuma athqalu fil mizani min Uhud." Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan demi jiwaku yang ada di tangan Allah, sungguh dua betis Abdullah bin Mas'ud itu athqal fil mizan, lebih berat di dalam timbangan mizan daripada gunung Uhud. Gunung Uhud itu waktu itu gunung terbesar, artinya gunung yang paling besar. Sekarang mungkin semakin mengecil atau karena dikikis gitu ya. Waktu itu gunung sangat besar sekali sehingga sering dijadikan perumpamaan tentang besarnya sesuatu. Kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud yang ringan, kelihatannya ringan, tipis, sampai tulang-tulangnya itu hampir pecah kelihatan karena kayaknya nggak ada dagingnya. Ternyata kata Rasulullah, sungguh dua betis ini lebih besar, lebih berat daripada gunung Uhud, karena nanti diletakkan di mizan Allah Subhanahu wa taala. Bisa. Jadi ya, itu dua pendapat tadi. Yang pertama yang ditimbang adalah amalannya, yang kedua adalah tubuh seseorang. Pendapat yang ketiga adalah yang akan ditimbang kelak di hari kiamat adalah buku catatan amal. Buku catatan amal.
Di antara dalil yang mendukung pendapat ini adalah hadis dari Abdullah bin Amr, ya. Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di hadapan seluruh manusia pada hari kiamat, di mana ketika itu dibentangkan, saat itu Allah akan membentangkan 99 gulungan catatan dosa milik orang tersebut. Setiap gulungan panjangnya sejauh mata memandang. Jadi di antara manusia itu ada yang akan nanti diperlihatkan gulungan-gulungan amal yang tercatat di dalam gulungan tersebut, amalan keburukan dia. Disebutkan sampai 99 gulungan. Satu gulungannya itu kalau dibentangkan maka panjangnya sejauh mata memandang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah ada yang engkau ingkari dari semua catatan ini? Jadi kan kita kan ada malaikat pencatat, ya, ada malaikat raqib atid, ya, yang mencatat amal-amal kita. Nggak ada satu pun yang terluput, nggak ada satu ucapan pun, nggak ada satu perbuatan pun, nggak ada satu tindakan pun kecuali ada dia tercatat. Semuanya tercatat. Itu nanti ditulis di dalam buku catatan, dalam buku catatan tersebut. Ketika diperlihatkan kepada orang yang berbuat buruk tadi, kemudian Allah tanya, ada yang kamu ingkari? Kamu sudah melakukan perbuatan dosa ini, kamu sudah melakukan perbuatan dosa ini, kamu melakukan perbuatan dosa ini, dikabarkan semuanya. Maka orang tadi mengatakan, tidak wahai Rabb, tidak wahai Rabb. Kata Allah, apakah para malaikat pencatat amal telah berbuat zalim kepadamu? Tidak ya Rabb. Allah bertanya lagi, apakah engkau memiliki alasan udzur? Yani coba alasan kamu apa? Udzur apa? Apakah ini benar atau enggak? Kata tidak, ini semuanya benar. Karena pada saat itu sudah nggak bisa bohong lagi. Sampai ketika orang itu sudah putus asa, Allah kemudian berfirman, bahkan sesungguhnya engkau memiliki satu kebaikan di sisiku, dan sungguh pada hari ini engkau tidak akan dianiaya sedikit pun. Kemudian Allah mengeluarkan satu bitoko. Bitoko itu kartu, semacam kartu, ya. Mungkin kalau ini kartu KTP atau apa, dikeluarkan kartu tersebut. Dalam kartu tersebut tertulis kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi gulungan-gulungan catatan tadi itu jumlahnya banyak dan satu gulungannya sudah lebar sekali, panjang sekali. Ditaruh di satu timbangan. Karena tadi daun timbangan ada dua, ya, timbangan satu timbangan. Kemudian Allah mengeluarkan ini di toko. Di toko tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kemudian orang tadi mengatakan, ya Rabb, apa artinya kartu kecil ini buat saya dibandingkan dengan gulungan-gulungan dosa yang tadi sebanyak itu? Kata Allah, hadirkan. Para malaikat hadirkan di tempat tersebut, kita hadirkan kartu tersebut. Sungguh kamu tidak akan dizolimi pada hari ini. Kemudian diletakkanlah gulungan-gulungan tersebut pada satu daun timbangan dan kartu di tempat tadi dalam satu timbangan. Ternyata apa yang terjadi? Maka gulungan-gulungan dosa tersebut terangkat dan kartu la ilaha illallah lebih berat. Nah, di sini saking kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama dia mengatakan, kalau sampai ada orang itu masuk neraka, naudzubillah, ini berarti memang sudah sangat-sangat kebangetan. Dosanya sudah tidak bisa ditolerir. Padahal Allah itu sudah banyak sekali ngambil
rusak. Allah sudah banyak ngasih banyak sekali keringanan. Bahkan dosa-dosa itu bisa dihapuskan. Kurang baik apa Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cuma kitanya aja yang kurang bersyukur kepada Allah. Hanya saja mungkin ini sebagai hiburan saja, tapi kita tetap harus ada punya rasa takut kepada neraka, karena ibadah itu kan nggak boleh lepas dari 3 hal kan: mahabbah, khauf, dan roja. Mahabbah, khauf, dan roja. Mahabbah rasa cinta, khauf rasa takut, dan roja pengharapan. Itu dalam beribadah itu harus ada itu. Dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus didasari dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada surga, rasa khauf, harus ada rasa takut terhadap siksa Allah dan nerakanya, dan ada roja, harus ada pengharapan, mengharap, selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dibiarkan begitu saja. Ini pendapat yang ketiga berupa bahwa catatan amal ini yang akan ditimbang. Nah, pendapat ketiga ini dinilai lebih kuat oleh Al-Qurtubi. Kalau tadi pendapat yang pertama diperkuat oleh ulama yang lain. Sementara Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari dari 3 pendapat yang tadi, membuat kesimpulan ketiga pendapat ini tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Karena itu yang lebih tepat. Semua pendapat ini bisa dinilai benar, mengingat semuanya tadi ada dalilnya. Jadi yang pendapat pertama ada dalilnya, yang kedua ada dalilnya, yang ketiga ada dalilnya, dan semuanya sahih. Dalilnya itu bisa dipertanggungjawabkan. Maka sikap seseorang itu terhadap dalil yang ada, kalau kita lihat ada dalil di sahih, ini bukan berarti kemudian dibuang begitu saja. Cara yang pertama, sebelum mengatakan hadis ini mansukh, maka cara yang pertama adalah mengkompromikan. Jadi kalau misalnya ada beberapa dalil yang sama-sama sahih, sama-sama bisa dipertanggungjawabkan, maka sikap pertama yang harus dilakukan adalah dikompromikan. Contoh dalam sholat itu kan sifat-sifat itu kan banyak sekali. Sifat-sifat sholat itu kan terutama bacaan sholat itu kan banyak sekali, bukan hanya satu. Dan ini sahih, maka dikompromikan dengan cara apa? Kadang-kadang menggunakan ini, kadang-kadang menggunakan itu. Tidak kita mencukupkan diri hanya dengan satu doa saja dalam sholat. Dari bayi sampai mau meninggal, sujudnya cuma subhana rabbiyal a'la. Padahal bacaan itu banyak banget. Padahal bacaan itu sangat banyak sekali. Alangkah baiknya apabila kita tanawu fil ibadah, selama tanawu itu bermacam-macam ucapan, selama memang ada dalilnya. Nah, dalam pendapat ini pun demikian. Ternyata ini ada dalilnya dan sahih, ini ada dalilnya dan sahih. Semuanya berdasarkan dengan dalil sahih sehingga bisa dikompromikan. Inilah kesimpulan Imam Ibnu Katsir. Seperti dalam perkataan beliau mengatakan waqad yumkin al-jam'u baina hadhihi al-athar bi an yakuna dzalika kulluhu sahihan, fataratan tuzanul a'mal wa taratan tuzanu mahalha wa taratan yuzanu fa'iluha wallahu a'lam. Kata Imam Ibnu Katsir, waqad yumkin al-jam' baina hadhihi al-athar. Masih ada kemungkinan untuk mengkompromikan riwayat-riwayat kita tersebut. Bi an yakuna dzalika kulluhu sahihan, di mana terkadang semua itu dianggap sahih. Terkadang yang ditimbang amalnya, terkadang catatan amalannya. Dan terkadang adalah pelaku amal. Jadi bisa amalannya, bisa catatannya, bisa pelakunya, sama-sama ditimbang di dalam mizan tersebut. Allah taala alam. Jadi yang
nanti dalam timbangan itu. Kalau seandainya berat kan berarti bisa mengalahkan amal-amal yang baik. Satu lagi kita baca keutamaan akhlak yang hasan, yaitu yudrikul muslim bihi darajat as-sa'im al-qa'im. Akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu bisa menyamai atau menyusul derajat pahala orang yang berpuasa dan orang yang bangun malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Sesungguhnya seorang mukmin benar-benar akan mendapatkan pahala dengan akhlak yang baiknya sebagaimana pahala orang yang puasa di siang hari dan salat malam di malam hari. Jadi hadirin dan hadirat azanallahu wa iyyakum, bahwa yang dulu ada ya di zaman sahabat itu kan ada orang yang ya puasanya amalannya itu secara lahir itu ya biasa-biasa saja, tapi ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar sekali. Dan ternyata di antara amal tersebut adalah al-khuluq al-hasan, akhlak yang baik. Dia tidak pernah menyimpan dendam kepada seorang muslim, tidak pernah menyimpan dendam. Jadi kalau mau tidur dia itu muhasabah, kemudian mengatakan saya maafkan fulan, saya maafkan fulan, saya maafkan fulan. Jadi sehingga nggak ada yang tersisa di dalam diri. Karena kadang-kadang kan orang kalau memendam rasa benci, memendam rasa dongkol, itu hidupnya jadi nggak tenang, yang pada akhirnya kemudian akan berpengaruh kepada kesehatan, akhirnya jatuh sakit. Kan kadang sakit itu kan bukan penyebabnya bukan hanya dari makanan saja. Sakit itu bukan hanya sebabnya adalah karena salah, kadang-kadang tidur nggak ngapain disalahin gitu. Kalau tidur kemudian ladarnya sakit, bukan wah ini salah tidur nggak apa dikatakan salah, padahal tidur kan nggak ngapa-ngapain, disalahkan. Yang paling memungkinkan dari sebuah penyakit itu adalah akibat dosa. Bila adalah diantaranya akibat dosa. Dan stres juga bisa membuat penyakit. Jadi orang ini, sahabat ini berusaha melucuti dirinya ketika mau tidur, melepaskan segala kepenatan, melepaskan segala kebencian, melepaskan segala hal-hal yang mungkin akan mengganggu dalam hidupnya. Makanya ciri penghuni surga wal afina anin nas. Kan di surat Al-Baqarah, surat Al-Imran itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh. Ini untuk siapa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghairi wal 'afina 'anil nas. Orang yang memaafkan manusia. Orang yang memaafkan manusia termasuk di antara yang akan dijanjikan surga baginya. Jadi mungkin ini beratnya. Kadang-kadang memang gampang dicapai. Orang kan kalau sabar, padahal dia kalau dapat musibah itu belum tentu juga sabar. Tapi tidak salah apabila kita berusaha. Wallahu ta'ala. Ini saja yang mungkin bisa kita sebutkan tentang keutamaan akhlak yang mulia dari beberapa hal yang akan kita bacakan pada kesempatan yang akan datang. Apa yang benar itu hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada salah dan keliru, mohon maaf, dan aku mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.